Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 33. Pada malam hari ini kita memasuki materi kelima di periode 33 ini, yaitu dengan topik Forensik Jaringan Kecurangan LPSE UKPBJ. Di sini nantinya materinya akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku praktisi keamanan cyber. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya buka dulu IP saya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, materi malam ini agak sedikit sensitif berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, di mana dalam beberapa praktek-praktek yang dilakukan oleh pelaku pengadaan, justru kita menemukan sebenarnya banyak penyimpangan yang bisa kita lakukan tracking ataupun penelusuran, lakukan pelacakan sejauh mana kita bisa melihat apakah ada proses pemilihan penyedia ini dilakukan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, non-diskriminatif, dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar edukasi saja untuk bagaimana kita mencoba, kalau kita posisi sebagai PPK, kita posisi sebagai PA, posisi sebagai kuasa pengguna anggaran, ataupun juga sebagai pemeriksa, untuk memastikan bahwa proses pemilihan penyedia ini sudah pada track atau jalur yang sebenarnya menurut ketentuan perundang-undangan. Baik, saya share saja. Ini kelihatan ya? Oke. Silakan Pak. Jadi saya mengambil sampel sebuah LPSE ya, di LPSE Kota Kendari, di mana kita bisa akan masuk di akunnya LPSE Kota Kendari ini untuk memastikan bagaimana kita melihat atau men-track sebuah, menelusuri sebuah interaksi antara pelaku pengadaan, baik itu PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, dengan penyedia. Nah, sekarang LPSE ini dengan menggunakan sistem SPSE sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi segala penyimpangan atau permasalahan di pengadaan barang dan jasa. Namun namanya sistem itu sendiri, akhirnya yang menggerakkan, akhirnya yang mempunyai niat, yang mempunyai kekuasaan, yang punya wewenang, itulah yang bisa menyimpan dari hal tersebut. Baik, saya ambil contoh ya, sebuah akun. Ya, ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Itu saya cek. Nah, ini saya sebuah akun LPSE ya, LPSE Kota Kendari ya. Saya referensi saja, saya masuk, saya login non penyedia, saya masuk di ini sengaja saya blur ini ya. Lalu saya login,
Saya masuk lagi di BF apa nih? P JB 9G ya. G ya, oke. Kita coba masuk ya. Oke, sudah masuk ya di akun pelaku pengadaan. Nah, sekarang inilah halaman-halaman. Ini kita masuk di akun Pokja. Ini halaman-halaman ya, halaman-halaman yang bisa kita coba melihat apakah ada penyimpangan ya, penyimpangan di dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa sendiri. Nah, sebenarnya cukup mudah ya, cukup mudah. Ada dua jenis yang bisa kita gunakan. Kita menggunakan ini metode atau metode yang digunakan informasi gathering ya, informasi gathering atau recordance ini untuk memastikan bahwa penggunaan halaman web ini ya, ini kan halaman web ini interaksi ya, antara pokja pemilihan, pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran terhadap penyedia, termasuk juga untuk kebutuhan melakukan pemilihan ya atau penentuan pemenang dalam hal ini juga dalam hal penetapan penyedia itu sendiri. Nah, sebenarnya di SPC ini ya, sudah apa namanya sudah cukup ya cukup memberikan sedikit petunjuk ya petunjuk bagaimana kita ingin melihat ada tidak penyimpangan dalam suatu proses pemilihan. Nah, cukup sederhana ketika kita sudah masuk di akun ini, tentu kita masuk di bisa melihat saja di log access ya. Nah, di log access ini kita sudah ketahui bahwa ini alamat-alamat IP, alamat-alamat IP interaksi antara penyedia, antara penyedia dengan pelaku apa namanya? Antara penyedia dengan pelaku pengadaan ya, pelaku pengadaan seperti Pokja, inilah riwayat sebenarnya inilah riwayat interaksi melalui sistem di sebuah website di LPSE. Nah, ini akan kelihatan ya IP itu identitas protokol itu menunjukkan alamat sebuah ya, pemilik, alamat sebuah domain, alamat sebuah subdomain, termasuk juga identitas ya, alamat sebuah perangkat itu sendiri. Jadi setiap perangkat yang ada sama device kita, baik itu laptop, baik itu PC, baik itu ya apa namanya handphone kita ya itu memiliki perangkat ataupun IP address tersendiri ya, IP address tersendiri. Nah tugas kita sebagai pemeriksa misalnya kalau yang ada background dari pemeriksa, maka yang kita harus lakukan dulu memeriksa perangkat ya. Jadi memeriksa semua perangkat yang ada di sebuah misalnya UKPBJ. Perangkat. Apa itu perangkat? Ya, handphone, ya, PC maupun laptop. Karena masing-masing device itu sendiri yang saya sebutkan tadi membawa IP sendiri-sendiri. Meskipun kita dalam satu jaringan. Ya, inilah IP ya. IP saya gimana ya? Aduh, ini ya. Inilah IP gitu. IP. Untuk itu, bagaimana kita mengeceknya ya? Ada dua. Nah, yang paling mudah sebenarnya kita sisa masuk di sebuah
web ya yang bisa yang menelusuri jaringan tersebut ya, menelusuri jaringan tersebut. Jadi kita bisa apa namanya masuk sebuah web yang bisa menelusuri jaringan tersebut. Alamat ini ya, alamat ini. Siapa pemilik alamat ini? Siapa pemilik alamat ini? Ini sama ya. Ini sama berarti orang yang sama yang mengakses, berarti perangkat yang sama yang mengakses sebuah web ini. Ya, sebuah website ini. Itu yang menjadi ukurannya ya, jadi ukurannya. Jadi, baik, sisa kita masuk di sebuah ya mungkin cukup dikenal ya, IP logger ya. IP logger ini sebuah ini ya, ini alamatnya sebuah web ya, sebuah web yang menyediakan eh, penelusuran log untracked ya, ini kan IP logger URL shortener ya. Shortener ini adalah IP yang kita bisa coba ya persingkat ini URL-nya. Log ya, log dan track IP address itu sendiri. Jadi saya kasih contoh tadi ya. Contoh IP-nya yang beda ya. Ini. Oke. Ini ya yang sendiri ya. Kita copy saja ya, baru kita ke IP logger ya. Nah, kita coba tracking ya, tracking ini. Kita coba konfirmasi. Ternyata IP logger ini kita coba sorry ya. Tapi kita paste ya, paste. Berarti jaringan. Kita coba lagi. Ini ulangi. URL ini. Kita coba. Banyak ya. Ini bisa kita jalan ya. Banyak IP atau kita bisa selesai lagi install ini lagi sistem itu saja saja kasih Ubuntu sambil kenapa tadi ya. Oh, oke, gitu. Kita masuk di Linux.
Boleh. Sudah masuk ya. Oh, kamu tidak. Kita setting ulang, saya start ya. Kita gangguin jaringan ini. Oke. Oh, mati ya. Ternyata dia mati. Platnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar. Sepertinya jaringan narasumber kita sedang ada masalah. Oke, tadi saya memakai jaringan Ubuntu. Ternyata EP Nah ini ya, jadi saya kasih contoh ya, saya belum ini IP yang coba kita track. Ya, ini ya, data jaringan ya. Jadi saya pakai IP ini ya. Mana kita bisa taruh ini supaya apa dia? Ini saya pakai IP ini ya, IP eh, interaksi antara jaringan ya. Ini. Taruhlah kita contoh lagi IP ini. Ini IP versi 4 ya. Sisa kita tracking, copy, track IP. Jadi dia masih mencari ya. Nah,
Ini di South Sulawesi Selatan. South Sulawesi berarti Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan, Makassar, ya, Indonesia, ID, Telkomsel seluler. Nah, ini kita bisa longitude, attitude-nya ya. Berarti kita bisa tracking di mana namanya kita Google Map ya. Google Maps. Google Maps ya. Google Maps. Apa tadi? Tadi lalu tuh apa tadi? Ini ya, longitude attitude-nya. Yes ya. Kita coba. Nah, di veteran ini berarti ada yang mengakses ya, mengakses lokasi di veteran ini. Nah, ini ya, kita coba track. Oh, berarti ada yang mengakses sekitar sini ya, mengakses di veteran ini. Ada yang mengakses sekitar sini ya. Ini kampus UMKM. Jadi dia posisi pengguna akses ini di kelihatan ya, ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini dia posisi di sini. Berarti dia sekitar gedung sini ya. Oh, kita akses dia sekitar sini nih. Di area sini. Nah, itu untuk coba lagi ya. Ini kebanyakan yang akses ya, yang akses. Kita coba. EP. Apa ini? Vetoya tadi. Vetoya Solution. Apa Vetoya Solution? PT Vetoya Solution. Kita coba cek apa itu PT Vetoya. Ternyata PT Vetoya. Vetoya Solution perusahaan bergerak di bidang jaringan. Vetoya Solution. Vetoya Solution di daerah khusus ibu kota Jakarta. Oh, ada banyak ada banyak, ada banyak, ada banyak. Ini Vetoya, oke. Jadi IP tadi Vetoya, number. Kita periksa ya. Nah, Jakarta ini kayak ini ya. Bekasi ya. Oh, ada juga yang dari Bekasi. Namanya pemilihan penyedia ya. Aksesnya kita masuk di Google Map. Nah, setelah itu kita masuk di mana? Oh, ini dia ya. Oh, Bekasi dia ya. Bekasi dia. Bekasi. Oh, sekitar mana dia nih?
Oke. Intinya dia sekitar sini ya, PT Vetoya, karena ini sudah benar ya, Bekasi, Bekasi, sesuai dengan alamatnya, ya. Bekasi di ini, Bekasi. Nah itu cara mengetahui siapa sih yang sudah melakukan interaksi dengan eh, SPSE di LPSE tersebut. Oke, nanti kita masuk lagi di Ubuntu ya. Ini sudah ada ini. Oke. Oke, jadi kita coba masuk di ya banyak cara sih untuk masuk di oke, oke ya. Kalau kita mau mengetahui misalnya ya, alamat alamat IP ya, alamat sebuah web dulu. Ping dari kota ke ini alamat ping IP-nya ya. Alamat IP lama sekali ya. Oke, dia replay berarti servernya dia aktif ya. Begitu dia replay, berarti servernya tidak sedang mati ya. Ctrl C, ns lookup, kita IP-nya, S, kok error ya, ns lookup, kita is. Nah, kita bisa lihat ya, sebuah identitas IP-nya Kota Kendari ini ya, Kota Kendari, identitas IP Kota Kendari dengan name CV ya, yang kelola CV Ansa Project Corporate bla bla bla, divisi teknologi informasi pesantren Sukabumi dan lain-lain ya. Jadi kita bisa lihat. Nah kalau untuk LPC tadi saya copy ya, salin masuk kembali di Ubuntu, clear ya. Tulis. Ini tadi LPC. Nah, ini juga ya. Oh, pasar Minggu ya. Kita sudah tahu alamat ini. Jadi orang ini Vetoya ya. Jadi benar tadi Vetoya, ya Vetoya. Jadi Vetoya inilah yang masuk di sebuah jaringan tersebut ya. Provider, rambutan, Ciracas, bla 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 dan sebagainya. Alamatnya, emailnya dan seterusnya. Nah, kalau dalam perintahnya cukup ya, cukup gampang sekali.
voice ya. Saya clear saja, baru saya close. Saya matikan saja. Saya masuk di jadi itu tadi ya. Nah, ini alamat IP-nya ini. Berarti ada yang mengakses dari luar ya, IP address itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi kadang penelusuran siapa sih pemilik ini? Ya, siapalah yang mengakses ini? Nah, ketika ditetapkan sebuah pemenang ya di akunnya Pokjas ya dan di akun PPK penunjukan SPPBJ bisa kita telusuri ya. Apakah yang menangkan ini misalnya tidak ada dalam tidak ada dalam IP ini. Tidak ada dalam IP ini atau di luar IP atau memakai IP-nya Pokja atau IP-nya ataupun device-nya PPK atau juga di server sebuah server yang ada di Pokja pemilihan. Terima kasih yang bisa saya sajikan. Begitu tata cara menelusuri sebuah identitas protokol pemilik IP ini ya, cukup mudah. Apakah IP ini masuk ya ditetapkan sebagai pemenang atau tidak ya itu sendiri. Demikian saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pembahasan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Cukup mungkin ya. Saya kira tidak susah ya, tidak susah cara melakukan tracking ya. Demikian. Baik, Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.